Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari bab yang ke-9, 10 dan ke-11. Di bab yang 9 di kitab Mutun Talibul Ilm, khususnya di pembahasan kitab yang terakhir, Kitab Tauhid, yang dikarang, yang dikumpulkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, itu membicarakan tentang bahwasanya mengambil keberkahan pada pohon ataupun pada bebatuan atau yang semisal dengannya, itu diantara apa? Sesuatu yang tidak ada dalil padanya, kecuali sesuatu yang betul-betul menunjukkan dalil, seperti keberkahan pohon zaitun. Ya, itu pun ada bukan dengan mengelap dan semacamnya. Seperti kalau batu hajar aswad, ya itu diantara juga keberkahannya. Tapi bukan dengan ritual-ritual tertentu yang tidak memiliki dalil. Ya, hajar aswad diantara keberkahannya adalah dengan cara dicium, sehingga seseorang bisa mendapatkan kebaikan sunnah, mengamalkan sunnah di dalamnya. Nah, adapun di pertemuan kali ini, di pertemuan sebelumnya juga kita mengambil bahwa apa saja yang disembelih oleh seseorang untuk selain kepada Allah itu juga termasuk apa? Kesyirikan. Walaupun dengan seekor lalat. Walaupun dengan seekor lalat. Kemudian seseorang dilarang untuk menyembelih di tempat yang dimana di situ disembelih diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab 12. Babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Di antara kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Ya. Kalau seseorang ingin bernazar, harus bernazar untuk Allah karena Allah, di jalan Allah. Ya, di antara kesyirikan orang bernazar, seseorang bernazar kepada selain Allah. Liqaulihi yufuna bin nadri. Orang-orang yang beriman itu senantiasa menepati nazar-nazarnya. Kepada siapa nazarnya? Kepada Allah. Nazar adalah seseorang menginginkan kalau sesuatu terjadi, dia melakukan sesuatu. Misalnya, kalau lulus anakku ini polisi, saya akan berpuasa 3 hari. Maka ketika dia lulus polisi anaknya, berarti terpenuhi nazarnya? Terpenuhi. Maka wajib dia berpuasa 3 hari. Naam, sesuai yang dia nazarkan. Tapi nazar, selama nazarnya ketaatan, wajib dia penuhi. Kalau kemaksiatan tidak. Ya, karena tidak ada nazar yang dilakukan. Misalnya dia katakan, misalnya kalau lulus anakku ini, saya akan memberi tumbal di jembatan kembar seekor kambing. Lulus anaknya, wajib dia penuhi nazarnya? Tidak. Karena itu kata kemaksiatan. Intinya, tidak ada janji, tidak ada nazar, tidak ada akad di atas, ya, selain akad yang dihalalkan oleh Allah. Seperti orang juga, misalnya sudah akad dengan wanita berzina, sudah janjian, malam minggu saya ini begini sekian jam. Sudah akad, harganya sekian, 500.000 misalnya. Ternyata di malam Jumat dia dapat hidayah. Ya, ini dosa ini kalau mati kak ini setelah di saat zina saya meninggal, bagaimana nih? Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ini dilihat oleh Allah. Ya, akhirnya dia batalkan. Dan memang wajib dia batalkan. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena nazar, akad, janji yang tidak dibangun di atas ketaatan, ya, itu wajib untuk dibatalkan. Naam. Kemudian qauli ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu infakkan dari infak yang kamu infakkan di jalan Allah, atau yang kamu nadarkan dari nadar, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
Walaupun kamu bernazar seorang diri di kamar, kalau lulus ke ini di Madinah, moga potong kambing. Kalau ku hafal kini surah Al-Baqarah, moga puasa 3 hari. Allah tahu itu. Walaupun kamu seorang diri, Allah tahu. Maka di sini namanya kejujuran. Tapi kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, bahwasanya seseorang yang bernazar itu tidaklah datang kecuali kepada orang kikir. Kenapa kikir? Karena dia mau melakukan sesuatu ibadah, kalau mendapatkan apa? Sesuatu. Mau bersedekah 100.000 kalau udah kasih motor. Mau bersedekah 1 juta dengan 1 ekor kambing misalnya 2 juta kalau dikasih mobil. Kalau naik pangkat, mana lebih mahal, yang dia dapatkan atau yang dia berikan? Yang dia dapatkan. Makanya kata Imam Nawawi, nazar ini tidak datang kecuali dari orang kikir. Walaupun dibolehkan ya, tidak haram orang bernazar, tapi menjauhinya jauh lebih utama. Ya, menjauhinya jauh lebih utama. Tidak usah nazar-nazar. Pokoknya ada kebaikan, manfaatkan kebaikan. Karena Allah mencintai seorang hamba yang kalau diberikan kebaikan, nampak kebaikan tersebut. Misalnya kalau Allah berikan rezeki, bagi-bagi rezeki dengan orang-orang yang apa? Dalam kesusahan. Karena segala nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban. Terlebih khusus harta akan ditanyai pada 2 hal. Min aina tasabah wa bima anfaqa. Dari mana kamu dapatkan dan kamu belanjakan di mana itu harta. Qala ta'ala tsumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Sungguh betul-betul kami akan menanyakan akan nikmat yang kami berikan. Nikmat agama, nikmat akal, nikmat jiwa, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, semuanya akan ditanyakan. Kita mampu menghafal, kuat menghafal, tidak memanfaatkan menghafal di jalan Allah, hati-hati. Kita pintar berbicara, tidak memanfaatkan berbicara ini untuk mengajak manusia kepada jalan Allah, hati-hati. Kita memiliki banyak harta, tapi harta ini melalaikan kita dari Allah, hati-hati. Kita memiliki kekuatan, tapi kekuatan kita manfaatkan di atas kemaksiatan, hati-hati. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban segalanya. Naam. Wa fi sahih, dalam sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara ayati Allah falyuti'hu wa man nadhara ayasi Allah fala ya'si. Ini dalilnya, alhamdulillah. Ya. Yang kata Nabi dalam hadis Aisyah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, hendaknya dia mentaatinya. Tapi barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia mentaatinya. Yang kita ucapkan tadi, alhamdulillah. Inti pelajaran bisa dipetik. Nadar hukumnya apa? Makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Kemudian yang kedua, kalau sudah bernazar hukumnya dipenuhi apa? Wajib. Dan tidaklah nazar ini tiba kecuali dari sifat orang kikir. Ini 3. Kemudian keempat, nazar apapun yang kita bernazar padanya, Allah Maha mengetahuinya. Yang kelima, kalau ada nazar di atas ketaatan kepada Allah, dipenuhi. Yang keenam, kalau nazarnya di atas kemaksiatan, wajib untuk tidak dipenuhi. Yang ketujuh, bahwa kalau mau bernazar, harus bernazar untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Wadah? Nah, ini faedah-faedahnya. Kemudian bab setelahnya, bab 13, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara kesyirikan, seseorang memohon perlindungan selain kepada Allah. Dia mohon perlindungan kepada batu, mohon perlindungan kepada jin, mohon perlindungan kepada misalnya pulau-pulau, baca-baca, jampi-jampi, ikatan-ikatan. Ya, itu semuanya. Siapa yang melakukan itu, dia berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun nanti dirinci ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, syirik kecil itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang paling besar.
Jadi syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa yang paling besar. Misalnya dosa-dosa besar. Berzina, dosa besar? Mencontohkan kehormatan seorang muslim, dosa besar? Menuduh seorang wanita yang solehah, seorang pezina, dosa besar? Dosa besar. Tapi kesyirikan lebih besar dosanya. Membantah orang tua, dosa besar. Tapi kesyirikan lebih besar dosanya. Padahal ini syirik kecil. Ya, bersumpah atas nama selain Allah, bernazar kepada selain Allah, syirik kecil. Tapi tergantung lagi ya. Kalau istimrar, ada penghalalan, bisa menjadi dosa besar, bisa menjadi murtad seseorang. Perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar itu pelakunya keluar dari Islam, syirik kecil belum. Syirik besar, sepakat para ulama, dosanya kalau dia lakukan ini dan tidak taubat, kemudian meninggal dunia, membawa dosa tersebut, kekal dalam neraka. Syirik kecil diperselisihkan. Apakah dia diampuni atau dia wajib juga kekal dalam neraka? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia tetap kekal di neraka. Tapi kekalnya menunjukkan lamanya, bukan kekal selamanya. Dia akan dicuci sesuai kadar dosanya. Ini diantara ucapan-ucapan para ulama. Qala ta'ala dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi wa'uduna bi rijalin minal jin. Dan sesungguhnya mereka ada dari kalangan laki-laki, khususnya jenisnya manusia. Mereka berlindung kepada dari kalangan laki-laki dari jenis kalangan para jin. Artinya ada dari kalangan manusia meminta perlindungan dari siapa? Para jin. Ada ini? Ada. Memang manusia bisa berinteraksi dengan jin. Coba lihat kisah Nabi Sulaiman. Siapa yang bikinkan kerajaannya? Siapa yang bikin kerajaannya Nabi Sulaiman? Para jin. Siapa yang kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa datangkan ini kursi kerajaannya ini Ratu Balkis? Berkata, kalau Ifrit itu berkata Ifrit, saya. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu saya bisa datangkan. Tapi berkata orang yang diberikan doa yang mustajab, seorang alim, diberikan kitab, dia mengatakan saya juga bisa datangkan sebelum engkau mengedipkan pandangan matamu. Ya, berkata Ibnu Katsir dan Jar At-Tabari dalam tafsirnya bahwa orang ini orang soleh memiliki doa yang memahami Asmaul Husna. Kalau dia berdoa, dia dijabah doanya sehingga apa? Lebih cepat daripada gerakannya siapa? Para jin. Padahal yang berbicara ini Ifrit, bosnya para jin. Naam. Kemudian jadi ini pelajaran yang bisa dipetik ya, bahwa para jin bisa bergaul dengan para manusia. Tapi hati-hati ya bergaul dengan para jin. Bahkan dinukil dalam riwayat-riwayat di masa tabi'in, bahkan ada juga di masa sahabat, ada yang menikah dengan jin. Makanya itu jadi pembicaraan bagaimana hukum menikah dengan para jin. Ya. Karena jin ini asalnya dia apa? Gaib. Sesuatu yang tersembunyi, sedangkan manusia sesuatu yang nampak. Tapi ada ilmu-ilmu yang bisa. Ada orang-orang yang dilebihkan oleh Allah bisa berinteraksi dengan para jin. Tapi hati-hati. Jin itu ada muslim, ada kafir. Ini pertama. Jin itu harus diyakini dia adalah makhluk Allah, bukan pencipta. Jin itu ada jenisnya, ada laki-laki, ada perempuan. Jin itu beranak dan diperanakkan. Jin itu beranak dan diperanakkan. Tidak dijadikan Tuhan. Karena sifat Tuhan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan dia. Jin bisa menyerupai segala sesuatu, mau jadi rumah. Misalnya orang mau tipu daya, nah jadikan dirinya rumah supaya dia orang ini masuk ke rumah. Sebentar nak keramatkan itu rumah, boleh. Jin bisa menjadi pohon, bisa menjadi ular, bisa menjadi anjing hitam, bisa segala sesuatu bisa diserupai oleh jin kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ketika dia mau serupai terbakar langsung atas izin Allah. Ya, makanya baik dalam kenyataan maupun dalam mimpi tidak bisa. Tidak bisa dia serupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kalau ada yang mengaku datang dia adalah Muhammad, katakan itu adalah pendusta, itu adalah jin. Dan tidak mungkin serupa, makanya kita lihat di YouTube ya. Orang-orang yang mengatakan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia bilang jenggotnya putih semua. Allahu Akbar, ini kedustaan. Nabi tidak memiliki putih pada jenggotnya kecuali beberapa lembar, kata Ibn Abbas. Dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Nabi cuma memiliki 7, 9, 13 lembar putih-putih semua, hitam-hitam semua. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia ketemu dengan Nabi, orangnya kurus-kurus, tinggi, bajunya putih semua, rambutnya putih semua. Allahu Akbar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurus, tidak juga gemuk, pertengahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu tidak gondrong sekali, bela dua juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya bela dua, panjangnya paling sepanjang dengan telinga atau sepanjang dengan bahu. Naam, tidak terlalu kurus, tidak juga terlalu gemuk, perfect, pertengahan. Tidak juga terlalu tinggi, longgar, tidak juga ceper, cebol, tidak, pertengahan. Ada yang mengatakan putih sekali Nabi, tidak. Nabi tidak putih sekali, tidak juga hitam sekali. Nabi pertengahan. Ya, kuning-kuning sawo matang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya kedustaan. Jadi ini diperhatikan. Ya, maka kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan Nabi secara zahir, tidak mungkin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan orang meninggal tidak mungkin kembali. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali hidup, maka para sahabat orang yang paling layak berjumpa dengan Nabi. Banyak terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Di masa Umar terjadi orang-orang murtad, tidak mau bayar zakat. Di masa tadi Abu Bakar, di masa Umar terjadi banyak peluasan kaum muslimin sampai di Paris, sampai di Andalusia, sampai di Mesir, sampai bahkan setelahnya itu di masa Umar bin Abdul Aziz, setelah generasi sahabat, generasi para tabi'in itu terjadi sampai ke Cina. Pelebaran kaum muslimin di situ berperan di antara mereka. Seandainya ada yang layak memberikan solusi, Nabi bisa meninggal, bisa hidup kembali, Nabi pasti akan lihat umatnya perbaiki, begini solusinya. Ya, dan Allah sudah tegaskan, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Ya, mereka itu semuanya meninggal dan kamu juga yang Muhammad meninggal. Perbedaannya, engkau mengharapkan apa di sisi Allah sedangkan mereka tidak. Nah, ini dari Khawlah ini ya. Kaidah-kaidah para jin, dia adalah makhluk, bukan pencipta. Dia juga berjenis, ada laki-laki, ada perempuan, beranak diperanakkan. Kemudian dia bisa berhubungan dengan para manusia. Kemudian dia bisa berubah wujud segala sesuatu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jin juga ada muslim, ada kafir. Para jin juga mendengar Al-Qur'an. Sami'na Qur'anan ajama. Sesungguhnya kami mendengar Al-Qur'an betul-betul menakjubkan, di surah Al-Jin ayat pertama. Ya, diceritakan. Kemudian para jin juga, ya, diantaranya juga mereka juga ada yang taat, ada yang fasik, ada yang tidak taat. Dan mereka juga makan dan minum sebagaimana kita. Makan dan minum, cuma bedanya makanannya mereka tulang. Tulang-tulang kalau sudah dimakan ayam, itu kalau dibaca bismillah dimakan oleh jin-jin muslim. Kayak juga begini, kita mengkaji begini bisa jadi antum 3. Tapi para jin yang ikut, minimal setiap orang ada jinnya. Namanya jin korin, jin yang menemani. Maka ketika Nabi mengabarkan ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita juga ada jin tak? Jin korin tak? Kata Rasulullah, iya ada. Walakin qad aslama. Akan tetapi jin korin saya yang menemani saya sudah Islam. Ya Allah Islamkan dia. Kalau kita wallahu ta'ala alam. Apakah jin korin kita sudah muslim atau masih fasik atau masih, Allah Ta'ala. Itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inilah yang membisikkan dalam dada manusia. Siapa itu? Dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Itu membisikkan, Ki, ambil mi, lihat mi, bentar pi, ada anu, sembunyi ke duduk. Itulah yang memberikan ngangang-ngangang. Bentar pi, masih ada jiwa tuh. Baru asam, minum itu amat, tidur maka dulu. Tidak ada stasiun ini itu terlambat. Itu yang halangi kita dari kebaikan. Jadi bila terus.
Itu yang halangi kita dari kebaikan. Ya, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah merahmati jasad dan jiwa kita, membersihkan hati kita, menumbuhkan keimanan, kecintaan kepada ilmu dalam hati kita, melahirkan pada amalan kita. Kemudian dari Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Khawlah binti Hakim, dia berkata bahwa saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai' hatta yartahil min manzili dzalik, rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang turun pada suatu penurunan atau suatu tempat tinggal dan dia berkata, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya, maka tidak ada yang membahayakannya sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini dibaca zikir pagi dan petang. Ya, ini usahakan kalau masuk kampung, masuk rumah, masuk sesuatu tempat yang dikeramatkan, ditakuti, baca ini. Yakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan bahaya kepada kita kalau ini kita baca. Apalagi kalau antum dipanggil meruqyah, baca dulu ini. Ya, tidak akan ada karena Allah lindungi. Kalau Allah lindungi seorang hamba walaupun berkumpul jin dan manusia seluruhnya, penduduk langit dan penduduk bumi seluruhnya berkumpul ingin membahayakan seorang hamba, ketika Allah melindunginya bisa kena bahaya? Tidak. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Coba lihat kisah Nabi Yunus. Ya, kalau dilihat jalan-jalan kematian ini, dibuang di laut, malam gelap gulita, hujan deras, gelap malam, gelap laut, dalam perut ikan lagi. Tapi kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih diselamatkan? Allah yang menginginkan dia selamat. Kalau masuk di perut ikan, kira-kira bagaimana? Mati makin hancur. Ya, tapi Allah selamatkan dia. Sama dengan Nabi Ibrahim, dilempar dari ketinggian, jatuh saja patah-patah orang. Apalagi dibakar, yang pembakaran apinya seperti gunung. Seandainya kata Ibnu Katsir, ada burung yang lewat di atasnya akan bayangkan, saking panasnya ini harus dipakai ketapel dilempar. Sampai malaikat Jibril datang, bagaimana aku tolong? Tidak. Kalau kamu tolong saya atas perintah Allah, tolong. Tapi kalau tolong hanya karena kamu, tidak usah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, akhirnya apa dikatakan kepada api? Kuli bardan wa salaman li Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu menjadi dingin. Bukan hanya dingin, seandainya kata dingin saja mati kedinginan Nabi Ibrahim. Tapi Allah katakan kepada api menjadi dingin dan menjadi salaman, pemberi keselamatan. Akhirnya api yang banyak tadi kayu-kayu aturan bisa patah-patah, akhirnya menjadi lentur. Nabi alaihi salam tidak terpatah-patah, bahkan terduduk sila begini, ya, sampai api itu habis. Kelihat orangnya, ibunya menangis-menangis, ingin berjumpa dengan anaknya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, isbir ya ummah, bersabar wahai ibuku. Maka ibunya pun ingin memeluknya sambil menangis. Akhirnya ibunya diperizinkan untuk bisa masuk ke dalam api tersebut memeluk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, penduduk Babilonia satu kampung. Bahkan kata Ibnu Katsir, laki-laki yang perempuan yang sehat-sehat, yang sakit-sakit diwajibkan oleh raja untuk membawa setiap orang kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, raja, rakyat, semuanya diwajibkan mengumpulkan pada satu tempat yang sudah ditempati oleh Raja Namrud untuk bangkar Nabi Ibrahim. Tapi dengan itu Allah menyelamatkan beliau. Nah, kemudian ini yang bisa kita ingatkan dulu, 2 bab saja supaya ada tidur sedikit. Inti pelajaran yang bisa dipetik di pelajaran ini bahwa saja hati-hati bergaul dengan apa? Para jin. Kemudian kalau ada sifat rasa takut, hendaknya kita berlindung hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Karena kepada selain Allah pasti akan mengecewakan dan mengkhianati. Ya, gantungkan segalanya kepada Allah. Dan tidak mungkin antum, kita semua bisa mendapat manfaat kalau Allah tidak izinkan. Dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari mudarat kalau Allah tidak palingkan. Maka sandarkan segalanya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang sempurna tawakalnya, betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Qala ta'ala, "Lau tawakkaltum kama tawakkalat tayr, la razaqakum kama razaqat tayr." Seandainya kalian betul-betul bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah sebagaimana bertawakalnya, bersandar dirinya para burung, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan sudah perut kenyang. Nah, ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.